Orang-orang yang masuk Islam pun, oh sekarang diramekan, diviralkan. Dia ngomong begini-begini. Orang Kristen yang masuk Islam gak bakalan bisa mengikuti ajaran Islam dan kamu akan segera kebingungan. Boleh kamu nonton dari luar, itu Islam. Apalagi kamu orang Barat, nggak bakalan ngikutin sholat jengkang-jengkingnya itu 5 kali sehari harus pakai toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mempengaruhi orang agar tidak masuk ke dalam agama Islam. Karena kepanikan mereka ini semakin terlihat. Jadi banyaknya mualaf membuat mereka ini semakin kepanasan, akhirnya mencaci maki agama Islam, merendahkan agama Islam. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini juga mengatakan kalau Anda masuk ke dalam agama Islam, Anda tidak akan sanggup menjalani ibadah di dalam agama Islam. Karena ibadah di dalam agama Islam ini sangatlah rumit. Sholat 5 waktunya, bulan puasanya, kemudian hari raya kurbannya, kemudian di sini kita tuh harus bayar zakat fitrah. Menurut Saifuddin Ibrahim ini sangatlah berat. Jadi kalau kita perhatikan dari data statistik keagamaan di akhir 2022, itu Kristen itu hanya tinggal 7,47% dan Kristen Katolik itu 3,8%. Kalau Muslim di negara kita ini itu 86,93%. Nanti bisa kita perhatikan bagaimana data di akhir 2023 ini. Datanya bulan 2 di 2024 itu sudah keluar. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Hai orang murtad, hai para mu'alaf yang bego. Orang Islam aja sudah banyak sesat kayak begitu, ditambah lo. Tambah bego. Akhirnya agama Islam hanya agama emosi, agama tanpa akal waras. Nggak ada lagi budaya hormat menghormati. Mereka sibuk dengan ajaran ribut, bid'ah, sunnah, bid'ah. Saifuddin Ibrahim mengatakan orang mualaf itu orang bego, agama Islam itu agama emosi, agama Islam itu tidak masuk akal. Kita akan jawab ocehan Saifuddin Ibrahim ini, tapi sebelum kita jawab, kita minta maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen. Bukan kita menistakan agama mereka, bukan kita menghina agama mereka ataupun mencaci maki agama mereka. Kita itu hanya menjawab ocehan-ocehan dari Saifuddin Ibrahim ini. Kalau dia mengatakan seorang mualaf itu orang bego, kita bandingkan antara mualaf dengan murtad. Mana yang lebih bego di sini? Karena kesaksian dari para mualaf itu menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Dia menggunakan akalnya. Tapi kalau seorang murtad, kesaksian dari mereka itu bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Mereka mengatakan bermimpi dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Kalau kita tanya, seperti apa wajah Yesus itu? Seperti yang ada pada gambar gitu. Mereka tidak tahu kalau yang gambar Yesus yang populer sekarang ini hanya lukisan dari David Leonardo. Itu bukan wajah Yesus. Perhatikan wajah Yesus. Setiap negara itu berbeda. Lain lagi kesaksian dari Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan masuk ke dalam agama Kristen itu bukan karena Tuhannya, bukan karena Alkitabnya, karena ingin melindungi orang Kristen. Dan Saifuddin Ibrahim juga pernah mengatakan bahwa Yesus yang mengangkat dia menjadi pendeta. Beberapa bulan lalu saya masuk ke lab Saifuddin Ibrahim, saya tanyakan, mana kartu kependetaan Anda dari Yesus? Karena kami penasaran seperti apa tanda tangan Yesus. Dan Saifuddin Ibrahim di sini ngamuk. Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Yesus akan mengangkat saya ke langit. Biar polisi tidak bisa menangkap saya. Dia ini berbicara tidak menggunakan otak dan pikirannya. Dia itu menggunakan hawa nafsunya. Karena dia itu bukan untuk menyebarkan agama Kristen. Dia ini hanya mencaci maki agama Islam untuk meraup donasi. Jadi Saifuddin Ibrahim ini tidak pernah menggunakan otaknya kalau berbicara. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Semir rambut, bau surga aja nggak dicium. Berarti masuk neraka selama-lamanya gara-gara semir rambut. Itulah sebabnya saya masuk Kristen. Karena orang Kristen itu boleh semir rambut sampai mati. Nggak masalah kok. Yang mau semir-semir, yang enggak. Apa kaitannya? Ini kan rambut hanya tumbuh dan hilang, boleh digundulin. Ini benar nggak?
Ini yang katanya guru besar Al-Quran terus murtad, hafiz Al-Quran terus murtad, kemudian guru hadis terus murtad. Tapi setingkat ini aja, Saifuddin Ibrahim tidak paham. Bagaimana kita bisa mengatakan dia ini guru besar Al-Quran yang murtad? Dia ini hanya satpam di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang murtad. Itu lebih cocok untuk panggilan Saifuddin Ibrahim. Bukan kita merendahkan satpam, tidak. Tapi Saifuddin Ibrahim memang benar-benar satpam di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, kalau perempuan nyemir rambut atas perintah suaminya dan untuk suaminya boleh. Lalu bagaimana dengan selain warna hitam? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jangan mengikuti gaya orang fasik. Dengan semir rambut acak-acakan, kemudian bajunya itu terbuka, roknya tanggung. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim kemarin, hapus hukum Islam itu. Karena hukum Islam itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Biarkan pemerintah yang membuat hukum itu. Di mana di situ boleh bernikah berbeda agama, kemudian boleh nikah sesama jenis. Ini kata Saifuddin Ibrahim. Kemarin saya upload videonya di channel ini juga tuh. Jadi Saifuddin Ibrahim ini lagi mengempanyekan bendera pelangi, nikah sesama jenis. Jadi inilah harapan Saifuddin Ibrahim. Jadi dia itu mencaci maki agama Islam untuk merendahkan agama Islam supaya bisa membawa gaya-gaya mereka kemari. Ini kan udah oleng Saifuddin Ibrahim ini. Bagaimana kalau Saifuddin Ibrahim kita nikahkan dengan Bambang Norsena? Apakah Saifuddin Ibrahim terima itu? Jadi kalau kita perhatikan, otak-otak murtad ini oleng semua. Nggak ada satupun murtad yang cerdas. Tunjukkan kepada saya, ada nggak murtad yang cerdas? Kalau berbicara itu menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan otaknya, ada nggak? Nggak ada satupun murtad menggunakan akalnya. Mereka hanya menggunakan bagaimana kemarahannya, bagaimana emosinya meluap. Mereka tidak pernah menggunakan akalnya ketika berbicara. Makanya saya bilang di sini murtad-murtad ini nggak ada yang jelas satupun nih. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.